Masalah tidak berpakaian, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayaro ba'duna ba'dun ya Rasulullah." Wahai Rasul, kalau seandainya manusia tidak berpakaian, nanti mereka bisa saling melihat aurat. Bagaimana Nabi? Bukankah itu sangat memalukan? Apa kata Nabi? Wahai istriku Aisyah, al-amru laisa kadalik. Perkara di akhirat, di padang mahsyar, di hari kebangkitan tidak sama dengan perkara di dunia. Di dunia mungkin ada yang lepas aurat, tidak berpakaian, dilihatin orang, bisa malu ya. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, di hari kebangkitan, maka orang sudah tidak terpikir lagi untuk melihat aurat orang lain. Karena ketika itu keadaan sudah sangat mengerikan, sehingga setiap orang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab yang baru, yaitu satu bab yang menjelaskan keadaan manusia saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada kesempatan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara manusia bangkit dari kuburnya. Kemudian bagaimana bentuk fisik manusia ketika dibangkitkan, apakah seperti bentuk fisik kita sekarang atau dalam bentuk fisik yang lain. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa manusia itu dibangkitkan dalam kondisi fisik yang normal, sama seperti sekarang. Tapi ada 10 golongan yang dibangkitkan dalam keadaan aneh. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan wujud kera. Jadi dibangkitkan seperti apa? Seperti monyet. Ini bukan cuma sifatnya, tapi juga fisiknya, berbulu, kemudian berekor, bentuknya persis seperti monyet. Ada dibangkitkan seperti seekor babi, ada yang dibangkitkan tidak memiliki kaki tangan, ada yang dibangkitkan dalam keadaan bisu, ada yang dibangkitkan dalam keadaan lidah menjulur sampai dada sambil menggigit-gigit dan keluar tanah yang begitu bau. Jadi ada 10 golongan yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sangat mengerikan, memiliki rupa tidak seperti manusia biasanya. Dan itu sudah kita jelaskan apa sebab-sebabnya sehingga mereka memiliki bentuk rupa seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang baru. Qala al-musannif, pengarang kitab ini Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan babu ma jaa fi hasyrin nasi ila Allah azza wa jalla. Ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang penggiringan manusia untuk menghadap Allah hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, uratan, tidak berbusana, gurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Wa fi awwali man yuksa minhum, dan akan menjelaskan siapa orang yang pertama kali dipakaikan pakaian di padang mahsyar nanti. Wa fi awwali ma yatakallamu minal insan, wa fi awwali man yatakallamu minal insan, dan siapa orang yang pertama kali diizinkan untuk berbicara di padang mahsyar nanti. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 hal. Pertama, bagaimana manusia digiring menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia
akan dibangkitkan dan digiring menghadap Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, nggak ada sandal, nggak ada sepatu, jadi telanjang kakinya, ya, tidak beralas kaki. Kemudian urutan yang ketiga, bukan cuma telanjang kaki tapi juga telanjang badan, tidak berbusana. Jadi kita ini di padang mahsyar nanti tidak pakai celana, baju dan lain sebagainya, telanjang bulat, masya Allah, gurlan, dan dibangkitkan menghadap Allah itu dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang siapa orang yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah. Kan tadi manusia digiring dalam keadaan telanjang, tapi ternyata ada beberapa orang yang dikhususkan oleh Allah. Dan ini gak khusus untuk Nabi saja, kita pun bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Saat orang-orang lain telanjang, maka beberapa orang yang diistimewakan oleh Allah itu diberikan pakaian sehingga auratnya tertutup. Kemudian yang terakhir yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah siapakah orang yang pertama kali diizinkan untuk berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu hari sangat menegangkan, Pak. Ya, keadaan dunia saat itu tidak seperti dunia sekarang, sangat menegangkan. Jangankan orang biasa, para nabi pun tidak berani untuk berbicara. Nah, tapi ada orang yang Allah berikan izin untuk berbicara. Artinya kan kalau diizinkan untuk berbicara, diberikan kuasa bicara, berarti rasa takutnya itu sudah hilang, dilindungi oleh Allah. Nah, inilah 6 hal yang akan kita bahas. Nah, seperti biasa, Imam Qurtubi itu tidak mencantumkan satu persatu secara sistematis, tapi beliau itu hanya mengutip hadis-hadis yang sudah ada. Hadis pertama yang beliau kutip yaitu Muslimun an Ibnu Abbas, riwayat Sahih Imam Muslim yang bersambung sanadnya kepada Abdullah bin Abbas. Qala Abdullah bin Abbas bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Satu ketika Rasul berdiri dan memberikan ceramah dan nasihat kepada kami semua. Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ila Allah, sesungguhnya kalian akan menghadap Allah. Hufatan, dalam keadaan bertelanjang kaki, uratan, tidak berbusana, gurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kalian lahir, sebagaimana kalian menghadap Allah. Ketika lahir kira-kira sudah berkhitan belum Bapak Ibu? Belum. Ketika lahir langsung pakai sendal enggak? Enggak. Ketika lahir langsung pakai baju enggak? Enggak. Telanjang bulat, telanjang kaki, kemudian belum dikhitan. Sebagaimana kalian baru dilahirkan, sebagai imanan pula kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, ala wa inna awwalan nasi yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah di hari kiamat nanti yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Loh, kenapa Pak Ustaz bukan Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad itu Nabi yang paling afdal? Bukankah Nabi Muhammad itu penutup para Nabi? Kenapa bukan Nabi Muhammad orang yang pertama kali dipakaikan pakaian? Kenapa Nabi Ibrahim? Nanti dijawab oleh Imam Qurtubi. Ala, ketahuilah olehmu, wa innahu yu'ta bi rijalin min ummati fa yukhadu bihim data shimal fa aqulu ya rabb ashabi. Kata Nabi, nanti ada umatku yang digolongkan menjadi ashabus shimal, orang-orang golongan kiri.
Nanti di akhirat manusia itu dibagi dua, ada ashabul yamin, golongan kanan, ini yang selamat, dan ada ashabus shimal, golongan kiri, ini yang celaka. Nah, ada sahabat Nabi yang digolongkan menjadi golongan kiri. Kemudian Rasul atau Nabi mengatakan pada Allah, ya Roh, mereka adalah para sahabatku. Mengapa engkau golongkan kepada golongan kiri? Apa kata Allah? Fayaqulu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu peristiwa apa yang terjadi setelah engkau wafat. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang kembali musyrik, banyak orang yang melanggar syariat dan lain sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang ketika engkau wafat kembali murtad, kembali musyrik, tidak melaksanakan syariat, aku golongkan kepada golongan kiri. Fa'aqulu kama qala al-'abdu shalih. Kemudian Nabi mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang saleh. Siapakah yang dimaksud dengan hamba yang saleh? Silahkan lihat di dalam kitab-kitab tafsir. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi terhadap umatku selama aku hidup di antara mereka, sampai dengan firman Allah Al-Azizul Hakim, Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Qala fa yuqalu innahum lam yazalu mudbirina murtadina ala aqabihim mudfaratuhum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Juga kata Imam Qurtubi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, artinya begini. Imam Qurtubi ingin menunjukkan tentang keadaan manusia ketika menghadap Allah. Manusia ketika menghadap Allah, keadaannya seperti keadaan saat ia lahir. Bukan bentuk badannya, Pak ya. Bukan bentuk badannya. Kalau bentuk badannya tidak sama. Bentuk badan manusia ketika digiring kepada Allah itu sama seperti ketika dia meninggal dunia. Meninggal dunia 40, dibangkitkan dalam keadaan 40. Tapi dalam keadaan tidak dihitan, ya. Yang matinya 60 dibangkitkan dalam keadaan usia 60, tapi belum dihitan dan lain sebagainya. Nah, manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dilahirkan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan juga tidak berkhitan. Masalah tidak berpakaian, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayara ba'duna ba'dan ya Rasulullah?" Wahai Rasul, kalau seandainya manusia tidak berpakaian, nanti mereka bisa saling melihat aurat. Bagaimana Nabi? Bukankah itu sangat memalukan? Apa kata Nabi? Wahai istriku Aisyah, al-amru laisa kadalik. Perkara di akhirat, di padang mahsyar, di hari kebangkitan tidak sama dengan perkara di dunia. Di dunia mungkin ada yang lepas aurat, tidak berpakaian, dilihatin orang, bisa malu ya. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, di hari kebangkitan, maka orang sudah tidak terpikir lagi untuk melihat aurat orang lain. Karena ketika itu keadaan sudah sangat mengerikan, sehingga setiap orang hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ini kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka ya? Nanti begitu dapat catatan amal, kira-kira dari kiri dari kanan ya. Ketika melewati Shiratal Mustaqim, kira-kira jatuh atau selamatnya. Di hari kisos bagaimana ya? Apakah orang-orang yang pernah saya zalimi ketika di dunia akan menuntut balas atau tidak? Jadi banyak sekali Pak yang dipikirkan. Istilahnya kalau misalkan dibilang stres, itu stres luar biasa manusia ketika itu. Di dunia aja cuma mikirin masalah kerjaan, kadang orang stres ya. Stres mikirin kerjaan, mikirin keluarga, padahal cuma satu permasalahannya.
di akhirat nanti itu yang dipikirkan adalah surga neraka kok. Oh, ini neraka kan panasnya luar biasa, Pak, bikin orang stres. Nah, kemudian Rasul membacakan ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wahai istriku Aisyah, tidakkah engkau ingat dengan ayat? Akan datang satu hari di mana orang tua meninggalkan anaknya dan anak tidak peduli pada orang tuanya. Sahabat tidak akan memikirkan sahabat, seorang teman akan meninggalkan temannya. Masya Allah. Karena setiap orang ketika itu hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Masya Allah. Ini kan hari yang sangat menyeramkan, Mbak ya. Nah, maka kata Nabi, wahai Aisyah, saat itu orang-orang tidak akan terpikir sedikit pun untuk saling melihat aurat orang lain. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan orang yang pertama kali dipakaikan pakaian atau diistimewakan dengan penutup aurat oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hadis yang kedua, wa an Muawiyah ibni Haidatin radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin dzakara qala wa asyara bi yadihi ila Syam faqala ha huna ila ha huna tuhsyarun. Jadi satu ketika Nabi itu mengisyaratkan ke arah negeri Syam. Beliau mengatakan manusia itu akan dibangkitkan dari sini sampai sini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Rubbanan wa masyatan wa tujarruna ala wujuhikum yawmal qiyamah ala afwahikumul fidam tuwaffawna sab'ina ummatan antum khairuhum ala Allah wa akramuhum ala Allah. Jadi kata Nabi, satu saat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya menghadap Allah dengan 3 cara. Cara pertama, ada yang menghadap Allah dengan cara menaiki kendaraan. Jadi begitu dia bangkit dari kuburnya, maka malaikat berkata, wahai fulan, naiklah ke atas kendaraan ini karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manakah kendaraan ini? Kata malaikat, ini jelmaan daripada amal solehmu ketika di dunia. Karena ketika di dunia engkau beriman, kemudian tidak hanya beriman, engkau pun beramal soleh. Maka dari amal soleh itulah kami jadikan kendaraan yang bisa kau tunggangi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar diistimewakan Pak golongan yang pertama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhanku, artinya dia beriman. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan imannya. Dikasih sakit masih tetap beriman sama Allah. Dikasih sehat beriman. Dikasih kaya beriman sama Allah. Ketika miskin juga beriman. Dikasih nikmat sama Allah beriman. Diambil nikmatnya juga beriman. Inilah orang-orang yang istiqomah dengan imannya. Bukan orang yang beriman kepada Allah saat sehat saja, ketika sakit ngeluh, gak percaya lagi sama Allah. Banyak yang seperti itu. Bukan orang yang beriman kepada Allah saat miskin saja, lagi miskin ingat Pak, lagi susah tahajud terus, Masya Allah, ngaji terus. Ketika kaya lupa sama Allah, ini nggak istiqomah imannya, ya. Nah, yang
Allah istimewakan itu adalah orang-orang yang imannya istiqomah, nggak peduli dengan keadaan, tidak terikat dengan kondisi. Allah kasih sehat, penyakit, kaya, miskin, masalah, aku tetap beriman kepada Allah. Itulah iman yang Allah inginkan. Orang yang istiqomah imannya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Bukan cuma imannya istiqomah, amal solehnya pun istiqomah. Mau sakit, mau enggak, tetap sholat. Mau kaya, mau miskin, saya tetap ngaji. Mau diberi nikmat, mau diberi musibah, saya tetap taat. Nah itulah orang-orang yang akan diistimewakan oleh Allah. Orang-orang yang istiqomah imannya dan istiqomah amalnya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Allah menyuruh malaikat langit untuk turun dan mengatakan kepada hamba-Nya tersebut, wahai hamba Allah yang istiqomah, kami akan menjadi pelindungmu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tenang, urusan dunia akhirat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini ketika dibangkitkan dari kuburnya, maka disambut oleh malaikat dengan kendaraan yang sudah disediakan. Nah, ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita jadi golongan yang pertama. Amin. Golongan yang kedua kata Nabi, wasinfan masyatan. Ada orang dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian digiring kepada Allah dalam keadaan berjalan kaki. Siapakah golongan yang kedua ini? Golongan yang kedua ini adalah mereka orang-orang yang beriman tapi tidak pernah beramal soleh, atau beramal soleh tapi amal solehnya itu sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk dijadikan kendaraan. Nah ini orang-orang Islam yang ketika di dunia sholatnya jarang-jarang, puasanya belang betong, sama sunnah-sunnah gak kerjain, akhlak juga gak bagus. Islam sih Islam, iman sih iman, tapi kurang amal soleh. Orang ini protes malaikat, itu golongan pertama enak banget, dibikinin kendaraan. Coba kita bikinin kendaraan juga, kata malaikat, amal soleh ente gak cukup. Mau kendaraan ini dibikin sama sholatnya jarang-jarang, mau dibikin sama puasa batal mulu, sedekah kagak pernah, nolongin orang juga ya nggak pernah. Ini amal soleh apa yang bisa kami jadikan sebagai kendaraan? Nggak ada. Dah, jalan kaki. Disuruh jalan kaki, wah malaikat, masya Allah. Kita jalan kaki dari sini ke SGC aja Pak, mobilnya luar biasa. Apalagi pada mahsyar nanti, masya Allah. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa kebanyakan manusia itu adalah golongan yang kedua ini, Pak. Dalam keadaan berjalan kaki. Ini kebanyakan manusia. Makanya di dalam Sahih Muslim itu, golongan yang pertama kali disebut oleh Allah itu adalah yang jalan kaki, bukan yang berkendaraan. Nah ini, tapi mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan yang kedua, Pak. Amin. Ini jadi golongan kedua aja sulitnya udah luar biasa, apalagi jadi yang ketiga ya. Apa yang ketiga kata Nabi? Wasinfan ala wujuhihim. Golongan orang-orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya menghadap Allah dalam keadaan diseret, kakinya di atas, mukanya di bawah. Masya Allah. Siapakah mereka? Mereka itu kata Nabi adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini enak naik kendaraan. Yang beriman saja nggak beramal soleh jalan kaki. Yang dasarnya tidak beriman
maka diseret oleh malaikat. Dari 3 golongan ini, mudah-mudahan kita jadi golongan yang pertama, golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan disediakan kendaraan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itulah materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu sebagian gambaran manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Imam Qurtubi itu Pak mencantumkan hadis dari berbagai macam riwayat, tapi kontennya, isinya kebanyakan sama. Makanya jangan heran kalau materinya sering kita ulang. Sebetulnya nggak diulang, tapi memang riwayat hadisnya yang yang dicantumkan oleh Imam Qurtubi dari jalur periwayatan yang berbeda-beda, walaupun isinya sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan dari tabungan kita di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.